Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi di seminggu kebelakang dan menerawang seminggu ke depan. Pekan lalu ada apa? Ada pengumuman trade balance. Trade balance kita surplus. Ini sudah yang ke-52 kali berturut-turut, 2,9 billion US dollar. Ini merupakan surplus yang di atas konsensus. Konsensus saja cuma 1,9 billion US dollar. Bahkan upper bound forecast kita 2,4 billion US dollar itu masih berada di bawah kecenderungan trade balance kemarin. Artinya ini suatu kondisi yang memungkinkan pada akhirnya Bank Indonesia pada tanggal 18 September kemarin untuk kemudian melakukan early cut. Banyak juga yang meyakini bahwa Bank Indonesia sepertinya akan menunggu dulu sampai bulan depan, tetapi kami inline dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin, melihat bahwa ya ini adalah saatnya, karena dari sisi trade balance, foreign exchange reserve itu semuanya dalam keadaan yang sangat baik, apalagi kalau melihat dari performa sebelumnya dan juga probabilitas dari The Fed yang hampir pasti ya 100% probability menurunkan suku bunganya, maka apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia tanggal 18 September itu sangat relevan, solid, dan justified. Apalagi di tanggal 19 September ternyata terbukti bahwa The Fed menurunkan suku bunganya bahkan 50 basis point. Nah, ini sebenarnya sempat menimbulkan ketakutan karena 50 basis point itu artinya ada persepsi bahwa The Fed melihat bahwa ekonomi Amerika Serikat akan menuju hard landing. Tapi over the time kita juga melihat equity bond yield relation menunjukkan indikasi bahwa investor tidak terlalu panik, bahwa sekarang mereka lebih cenderung untuk growth over stability. Artinya bagus, mereka tidak menghindari risiko di jangka pendek, mulai melihat semuanya normal-normal saja, dan artinya ini adalah sebuah peluang yang baik buat emerging markets terutama, karena disparitas antara The Fed dengan rata-rata suku bunga di emerging markets ini ya cukup fleksibel dan cukup baik ya untuk kemudian memicu capital inflow. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada potensi-potensi yang sangat baik untuk Indonesia ke depannya dari sisi rupiah, saham, dan juga obligasi. Oh ya, dan juga tidak kalah pentingnya kemarin itu tanggal hari Kamis ya, tanggal 19 September, kami dari Samuel Sekuritas Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan soft launching di Fairmont untuk indeks yang disebut sebagai Samuel Sekuritas Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indeks Super. Nah, indeks ini yang kemudian menunjukkan adanya pergerakan atau konsolidasi dari sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Mudah-mudahan ini bisa kemudian dinikmati dan bisa diidentifikasi oleh teman-teman investor sekalian semua. Bagaimana kabar market? Nah, kabar market ini ya ada baiknya, ada buruknya. Kemarin itu kita melihat karena Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunganya dan The Fed juga memutuskan menurunkan suku bunganya 50 basis point. Ini pertama memicu capital inflow ke pasar kita ya. Kita bisa melihat pergerakan rupiah dalam kondisi yang sangat baik ya. Inflow-nya cukup signifikan, dan itu juga terefleksi di market kita, di equity market dan juga bond market. Nah, permasalahannya adalah juga ada berita ya jelang akhir pekan bahwa ada pengeluaran brand dari indeks FTSE Russell, dan itu kemudian memicu adanya sentimen negatif di pasar kita. Sebenarnya secara teknis dan juga secara fondasi ekonomi kita dalam keadaan yang baik, apalagi setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunganya, ruang pertumbuhan ekonomi itu sangat terbuka, dan oleh karenanya itu artinya sangat positif buat equity market kita dan juga bond market. Apalagi kita juga bisa melihat bahwa ada potensi inflow yang sangat besar dari pasar Amerika Serikat menuju pasar emerging markets dan terkecuali Indonesia karena memang ada penurunan suku bunga tersebut. Tapi sayangnya ada disrupsi tadi, dan ya pada akhirnya kalau kita lihat di IHSG itu pergerakannya mungkin belum akan menuju 7.800, masih pergerakannya di antara 7.600 dan 7.700. Dan artinya ada ya koreksi lah, meskipun koreksinya ya tentunya harus kita lihat juga ke depan masih dalam keadaan yang wajar. Mudah-mudahan bisa ada rebound di masa minggu-minggu berikutnya. Dan kalau dari sisi obligasi, kita juga melihat ada semacam potensi ya, potensi yang juga lumayan baik memicu adanya inflow dari ke pasar obligasi kita, dan pada akhirnya yield rate-nya juga akan baik ya, antara 6,4 sampai 6,5, karena memang ada pemicunya dari Federal Funds Rate yang dipotong di pekan yang lalu. Nah, ini sebenarnya cukup baik juga untuk pasar obligasi kita. Untuk tenor-tenor yang saya rasa juga saat ini ya patut untuk dikoleksi adalah tenor-tenor di bawah 10 tahun ya, terutama yang dalam hal ini yang cukup encouraging adalah yang tenor 3 tahun dan tenor
6 tahun. Bagaimana dengan pasar saham ya? Meskipun tentunya masih dalam keadaan yang sedikit tertekan, tapi ada potensi ya, yang ada beberapa saham atau sektor yang sebenarnya dari sisi kecenderungan itu momentumnya sedang naik ya. Kita bisa melihat dari IDX Finance, IDX Cyclical, IDX Industri, dan IDX Transport. Itu beberapa hal yang mungkin ya patut untuk kemudian dilihat dan kemudian dikoleksi. Terima kasih, sekian saja dari saya. Sampai ketemu pekan depan. Salam.